ini harus disesuaikan ke dalam konstruksi bahwa hukum harus merupakan dua hal. Di satu sisi dia merupakan pengendalian atas kehidupan berbangsa dan bernegara, social and political engineering, economical engineering, posisinya. Yang kedua, baru di sini ceritanya tentang kontrolnya. Jadi di satu sisi bicara tentang perekayasaan, jadi hukum mengatur tentang perekayasaan, tapi di sisi lain merupakan namanya pengendalian yang ditujukan bagi ditujukan bagi perbaikan harkat martabat manusia. Wah, di situ ketika tadi Gus bicara tentang legitimasi yang tidak berujung pada perbaikan harkat martabat manusia, bahkan merendahkan martabat manusia, maka yang terjadi bukan sekedar menurunkan posisi yang namanya kondisi politik, bobot politik dan bobot hukum tadi, tapi juga menurunkan nilai-nilai kemanusiaan. Di situ peranan seleksi politik, Kusno. Seleksi, rekrutmen, seleksi. Sebelum election kita bahas selection itu tadi. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama kembali lagi untuk two scholars conversation itu ya. Tapi ya tentu saja banyak nanti bersama dengan sahabat saya Dr. Iksan Nusri dan saya sendiri Maria. Dan di sini ada Mas Haji dan Mas Basit yang selalu Masya Allah mengurusin kita kayak gitu ya, dan sampai di tangan para pemirsa dari IC Trilso. Kalau ada sedikit teknis ya, suara dan sebagainya mohon dimaafkan karena memang kami ini betul-betul insya Allah karena untuk kepentingan pemirsa, kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, insya Allah. Jadi teknis kadang-kadang ya memang bukan kita bukan kapitalis ya, bukan ekonomi kuat bukan bandar, bukan ini yang seperti itu. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekurangan teknis, tapi sabar, insya Allah akan selalu diperbaiki. Amin. Jadi ini menjawab banyak Bang Nursi, netizen yang suaranya sabar ya, atau di skip dikit juga nggak apa-apa kalau males ini. Yang penting intinya difahami, Bang. Ini sudah semakin dekat dengan 14 Februari di negeri kita. Insya Allah tahun depan itu kita akan ada pemilu. Pemilunya luar biasa ini, 5 lembaga negara atau lebih ya. Jadi ada pilpres, ada pileknya. Pileknya itu ada DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD ya, 5 lembaga negara dilaksanakan pemilunya serentak tanggal 14. Saya orang yang sebetulnya tidak terlalu setuju dengan model pemilu serentak eksekutif legislatif seperti ini, karena akhirnya masyarakat, partai politik itu semua terkonsentrasi dengan eksekutifnya, siapa presidennya, walaupun seringkali itu dijadikan paketnya termasuk money politicsnya juga suka paket gitu, hasil dari studi para mahasiswa saya baik S1, S2 maupun S3. Nah, isunya di dalam konteks pilpres gitu ya. Nah, ini kajian Bang Nursi tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini juga, atau kita harus mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 juga berurusan dengan isu sebetulnya bagaimana kita merekrut calon-calon presiden. Tapi sebetulnya tidak hanya juga calon presiden, kita juga membahas juga sejauh mana rekrutmen para wakil-wakil rakyat untuk DPR. Karena kalau mereka tidak mampu, ya baik DPRD provinsi, kabupaten, kota, DPR, DPD tidak mampu dan duduk di situ, maka fungsi-fungsi parlemen, yaitu fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi budgeting, fungsi mengontrol tidak berjalan, tidak bekerja gitu, seperti itu ya. Apalagi mereka di dalam pemilu sudah banyak mengeluarkan dana-dana untuk money politics, untuk partai, untuk macam-macam. Akhirnya yang terjadi mereka hanya menjadi cap legitimasi. Kalau zaman dulu dikatakan duduk, datang, diam, dengar, terima duit ya. Nah, kalau tidak dilakukan lagi model-model kontrol kepada kebijakan-kebijakan eksekutif,
ya sama juga posisinya di dalam konteks itu. Apalagi kalau Anda masuk, Anda jadi caleg, fungsi dari parlemen aja nggak tahu mau ngapain, merebut kekuasaan itu. Nah, atas nama demokrasi, ini kan kita selalu ngomongnya atas nama demokrasi. Langsung kaget saya gitu kan? Iya. Mereka berpikir bahwa demokrasi dengan majority rule, demokrasi dengan pemilu, dan cuma berhenti di hari H pemilu itu dikatakan kita sudah demokratis. Enggak, hari ini banyak tulisan mengatakan Indonesia itu sudah demokrasi on sale. Saya lucu aja karena dulu tahun 2014 waktu saya diundang di kampus itu di Australia, saya jelaskan tentang perkembangan kita demokrasi in danger di dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. Saya perhatikan waktu itu ya, para scholars di situ, kita round table discussion kayak gitu ya, scholars semua. Itu wajahnya kayak agak sedikit tidak suka kayak gitu kan, karena waktu itu ada calon yang mereka gadang-gadang dianggap wajahnya wajah deso, wajah mereka loh yang bilang ya, bukan saya, wajah yang rakyat gitu, jadi kayak sama dengan kita kayak gitu ya. Makanya mereka begitu mengeluarkan semua teori tentang demokrasinya seperti itu. Padahal demokrasi itu variannya banyak sekali, teorinya juga banyak sekali, konsepnya kompleks, tapi seringkali dianggapnya universal, Bang. Padahal kalau kita tentang buku-buku yang skeptik demokrasi itu mengatakan enggak universal. Itu berangkat dari masyarakat yang milieu lingkungannya Eropa Barat yang kayak gitu kan. Jadi kita menganggap state, konsep negara itu dianggap universal. Enggak. Ya, betul. Modern nation state itu dianggap enggak kayak gitu ya. Iya. Jadi masing-masing sebetulnya punya konsep apa itu pemerintahan, bagaimana mengelola rakyat, yang kayak gitu. Karena makanya seringkali kalau kita ngomongin Islam, dalam Islam nggak ada itu konsep negara, nggak ada itu konsep itu, karena menganggap konsep negara yang berangkat dari Barat dianggap itulah universal kayak gitu. Nah di sini letaknya perkembangannya kalau kita bahas tentang gerakan kan masih yang liberalism ya, glasnost, perestroika di akhir 80-an awal 90-an ya, jatuhnya komunis, kemudian third wave democratization ya, gelombang ketiga demokratisasi ala Huntington ya, Amerika, The Clash of Civilization, dilanjutkan dengan The Clash of Civilization. Di situ kan bloody war, lagi-lagi Islamophobia, kemudian dilanjutkan dengan 9/11, war on terror. Kalau negara ini tidak mau perang, menggunakan perang terhadap terorisme, dianggap teroris itu sendiri. Kemudian dilanjutkan agak soft, namanya counter violence extremism, itu kebijakan Obama dalam konteks itu dengan proyeknya adalah deradikalisasi. Nah itu sampai ke kita juga. Nah jadi semuanya itu berkelindan dengan proses demokrasi di Indonesia yang hari ini sebetulnya sudah dikatakan Indonesia demokrasinya on sale, Indonesia demokrasinya in danger, Indonesia demokrasinya ini. Tapi kita yakin betul bahwa kita ini masih demokratis karena ada pemilu. Padahal pemilunya saya sebut sebagai the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Bahkan saya juga katakan fabricated election, pemilunya sepertinya demokratis, tapi sebetulnya sudah terjadi pelanggaran dan pemilu fabrikasi. Nah, tapi hari ini kita bahasnya itu, Bang, bagaimana mereka selalu mengatakan, oh ini election. Halo, sebelum election ada selection. Bagaimana kita merekrut, teori rekrutmennya, apakah nepotisme dan KKN kayak gitu, apakah partai-partai itu partai kader, ataukah dia sudah sebetulnya apa, kalau model sekarang kan banyak sekali katanya 60% anggota DPR itu pengusaha, presidennya juga pengusaha, ininya menteri-menterinya pengusaha. Bukan kita anti kepada pengusaha, tapi bagaimana yang disebut konflik of interest ya, jadi konflik of interest di kalangan para pengambil keputusan akhirnya bisa mengarah kepada totalitarianisme. Nah hari ini kita sudah punya 3 pasang calon presiden yang didaftarkan ke KPU, ya kan.
masing-masing kita bisa lihat apa sih sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya prosesnya. Dan yang paling bagi saya memprihatinkan adalah bagaimana presiden kemudian ingin melanjutkan, bahasa saya, interlocking to maintain the power in 2024. Jadi dia mengunci bagaimana mempertahankan kekuasaan di 2024 dengan menaruh anaknya menjadi calon bakal lagi calon wakil presiden yang didaftarkan ke KPU dengan membawa mahkamah keluarga, mahkamah konstitusi maksudnya, mahkamah konstitusi kayak gitu kan. Waktu itu sudah kita bahas ya di dalam konteks itu. Coba nanti pemirsa IC dari Show untuk melihat kembali. Nah, semua carut marut di dalam konteks proses ini yang selalu mengatakan atas nama demokrasi, atas nama populisme, atas nama semuanya itu, tapi kok tingkah laku politiknya nir akhlak, nir etik gitu ya. Nah, bagaimana Bang? Kita menjelaskan seperti ini nih IC The Real Show ini bagaimana supaya pemirsa IC The Real Show bisa melihatnya lebih jelas what's going on, bagaimana sebetulnya perkembangannya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan public policy ya, kebijakan-kebijakan publik, apakah dia menyengsarakan rakyat atau sudah menjual sovereignty kita, kedaulatan kita dengan harga murah tanpa rasa malu kepada rakyat. Baik, saya mulai dengan kajiannya Juklin. Ketika Juklin memperhatikan perkembangan demokrasi di Amerika dari tahun 64 sampai dengan 2004, 40 tahun menurut saya. Juklin adalah seorang penulis kolumnis di majalah Time dan tangan kanan Rupert Murdoch. Rupert Murdoch adalah raja media masa dunia. Kali kenalnya sebagai The King of the Media. Murdoch itu dulu orang Australia loh, kemudian pindah ke Amerika. Iya. Nah, jadi kajian Juklin, demokrasi di Amerika adalah basa-basi gitu ya. Itu menyebut kenapa mesti demokrasi itu basa-basi di Amerika. Yang pertama, disebut ada 5 unsurnya. Unsur pertama adalah soal membuat jejak pendapat. Membuat jejak pendapat ini pollsters. Tujuannya mengarahkan opini publik. Penggiringan opini. Penggiringan opini. Ini yang disebut dengan industri riset. Jadi riset yang dibikin secara industrial untuk menggiring opini publik. Yang pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan publik, diambil tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lobbyis untuk menggiring lebih lanjut ini dalam masyarakat. Di dalamnya sekaligus peranan PR, lembaga-lembaga periklanan. Nah, lembaga riset, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga periklanan, lobbyis, nanti ketemunya dengan media massa yang ketiga. Media massa yang ketiga di situ berperan untuk ikut melaksanakan model kayak gitu. Yang keempat, kemudian di situ disebut partai politik. Baru bicara partai politiknya. Yang kelima, menarik di sini. Juklin menyebutnya pemodal. Kalau kita menyebutnya bandar, gitu. Oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi. Jadi Juklin dalam buku Demokrasi Amerika Basa-Basi itu menyebut unsur 1, 2, 3, dan 4 tidak bisa bekerja tanpa unsur yang 5. Tanpa unsur yang kelima, pemodal. Nah, dalam kerangka itu maka sesungguhnya segala keputusan yang diambil dengan atas nama demokrasi pada hakikatnya memanipulasi. Basa-basi itu tadi. Basa-basi, memanipulasi kata juga. Kenapa? Karena sudah ada publikasi yang dimulai dengan lembaga survei, lembaga pembuat jejak pendapat ini. Dipublikasi sedemikian rupa sehingga keputusannya sesuai dengan kehendak si pemodal, bukan kehendak masyarakat. Yang disebut dengan sesungguhnya demokrasi itu adalah palsu,
Dia palsunya suara rakyat, suara palsunya aspirasi. Nah, di situ. Nah, tesis kita yang pernah kita ngomong, karena ini didasarkan atas kekuatan pemodal bekerja untuk kan, maka kita menyebutnya sebagai demokrasi korporasi. Ingat Korporasi, ya. 2 tahun lalu kita ngomongnya, 2-3 tahun lalu. Demokrasi korporasi. Demokrasi. Tetapi dalam tesis totalitarianism, dia bukan cuma sekarang demokrasi korporasi, dia menjadi kudeta korporasi. Yang kemudian dalam banyak kajian mendekati kajian kudeta konstitusi. Ya. Jadi akhirnya nanti si korporasi merasa perlu bukan lagi mengatur orang-orang, tapi mengatur sistem legal, sampai values-nya. Iya, gitu. Values-nya. Sampai values-nya sampai Sehingga rezim ini merasa dimenangkan melalui proses pemilu yang between quote dianggap demokratis, dan dia akhirnya menghasilkan dia membawa pasal-pasal itu untuk kemudian sepertinya bagus, kan kayak gitu kan? Undang-undang omnibus cilaka, wah undang-undang ini kayak gitu yang kita harus hormati. Tapi untuk kepentingan yang tadi rakyat atau kepentingan, jadi basa-basinya itu sampai rentetan setelah pemilu juga. Nah, kalau kita ambil hikmah dari kajian Jukle, sesungguhnya kita dapat satu narasi betapa orang kaya selalu mempertahankan posisinya. Kalimatnya orang kaya mempertahankan posisinya. That is status quo for the rich man. Gitu. Status quo for the richest istilahnya, bahkan bukan pada rich man, the richest. Kita berpikir tentang kenyamanan hidup. Iya. Makanya saya dulu KPU seringkali karena saya bikin aturan untuk logistik itu sangat disiplin, bahasanya orang yang sadar gitu ya, melihat bagaimana saya ini media jurnalis senior kayak gitu ya, dari antara Mbak sampean itu sudah merusak kenyamanan para pebisnis itu. Iya. Nah, kalau ngambil tesisnya bahwa ini soal kemapanan, ini soal status quo bagi orang kaya, ini bukan sejarah hari ini. Ini sejarah dari sebelum Masehi, during selamanya namanya Muhammad Rasulullah berada dalam dakwah dia dan terus melanjut hingga hari ini. Nah, kalau kita ngambil sejarahnya begitu, siklikalnya begitu, maka bisa kita lihat menjadi 3. Orang kaya berhadapan dengan gereja asal muasalnya. Ya. Orang kaya berhadapan dengan gereja. Orang kaya berhadapan dengan penguasa-penguasa seperti Muhammad Rasulullah SAW, gitu ya. Lalu kemudian terjadi kesepakatan bahwa dipisahkan antara negara-negara. Lalu kemudian diatur lagi bagaimana negaranya, bagaimana gerejanya, atau bagaimana keagamannya. Industri kapitalisme. Dan akhirnya negara dikuasai oleh elit positivitas. Dan sesungguhnya itu tidak bergeser hingga hari ini, Husno. Disitulah cuma diksinya aja. Diksinya hanya saja muncul di situ kajiannya yang saya tadi kasih lihat sama Husno, Nicholas Beaton. Bagaimana the death and despair the future capitalism. Dan the future capitalism ternyata the land of inequality. Itu kajian mereka suami istri itu. Pemenang Nobel Ekonomi nih, Husno, 2015. Jadi kapitalisme itu berada di negara-negara yang penuh dengan ketimpangan, ketimpangan, inequality, ketidaksetaraan. Sebenarnya kayak antara kaya dan miskin, karena mereka itu ragu. Betul. Capital accumulation kan. Makanya kenapa di Indonesia 1% penduduk menguasai 50% kekayaan. Jadi karena kalau di Amerika satu menguasai 99. 1% menguasai 99 di Amerika itu. Jadi kajian itu sebenarnya bukan kajian baru. Dia cuma mengkonfirmasi, memverifikasi kajian Stiglitz. Iya, Stiglitz kan yang banyak dulu kita bahas Stiglitz. Saya cuma John Perkins modelnya, cara-caranya. Kalau Stiglitz sampai pada ke akar-akarnya, menemukan masalahnya. Kajian Stiglitz ini dibenarkan lagi misalnya oleh Thomas Piketty, The Capital in 21st Century misalnya. Dia juga menyebut soal ketimpangan Eropa, tapi kemudian bukunya menjadi rame di Amerika gitu. Lalu
Lalu setelah itu juga Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth. Lalu buku-buku lain juga menyebut Rise and Fall dari Neoliberalism gitu. Nah, sekarang ini tesisnya, ini mereka dalam posisi cyclical tadi mempertahankan kemapanan ultra neoliberalism, mempertahankan ultra modern slavery system, mempertahankan itu modalnya sudah nggak bisa mereka bertahan. Dan karena itu mereka mengeluarkan kebijakan yang namanya inflasi tinggi. Motifnya adalah silakan orang miskin tambah miskin, orang kaya enggak. Dia dulu kemudian ada teorinya yang trickle down effect. Iya, itu yang disebut dengan teori pertumbuhan ekonomi. Yang punya maksudnya kan mereka merasa bersalah, bukan merasa bersalah, mereka sudah mengambil kekayaan, eksploitasi sumber daya, resources, menguasai kebijakan-kebijakan untuk capital accumulation dan menganggap di dalam teori itu nanti akan menetes ke bawah. Itu penghalusan dari kalimatnya Adam Smith. The Benevolent Society. Ya. Bahwa orang miskin itu mendapat makanan dari sisa-sisa makan malam. Iya. The Benevolent Society. Kan ada makan malam juga nih, rakyatnya yang angkat semuanya di bawahnya, rakyatnya banyak, yang di meja cuma sedikit. Iya, itu The Benevolent Society gitu. Tapi intinya adalah ketika kita menyaksikan model begitu, maka ketika ada mobilitas vertikal terjadi, nah mobilitas vertikal terjadi kemudian dibenarkan melalui modal demokrasi, melalui proses demokrasi, maka orang-orang kaya ini tetap berada di belakang pada mobilitas vertikal itu. Jadi sesungguhnya mobilitas vertikal yang terbangun tidak pernah terlepas di lingkaran mereka elit. Makanya Schumpeter bicara itu. Rakyat, voters, pemilih hanya memilih dari bos satu ke bos yang lain. Bahasanya aja dari bos satu ke bos yang lain. Kalau teorinya Schumpeter. Kalau saya menyebut rakyat adalah alas kaki kekuasaan. Ya. Kita cuma dan kita rakyat kita lagi-lagi, makanya kenapa kadang-kadang demokrasi itu it works kalau rakyatnya sudah tidak lapar. Selain tidak lapar, berpendidikan, Husnul. Itu makanya maka kalimat pentingnya adalah tadi cuma sekedar lapar. Iya, tapi menyejahterakan dan mencerdaskan. Menyejahterakan, mencerdaskan. Itu bukan undang-undang kayak gitu. Tampilnya kayak gitu. Jadi balik lagi cerita ke pemikiran Barat yang diadopsi dan diadaptasi habis-habisan di Indonesia sejak yang namanya Orde Baru berkuasa hingga sekarang gitu ya. Dan sesungguhnya sejak tahun 56. Sejak tahun 56 hingga sekarang gitu. Maka kita melihat sekarang sesungguhnya Indonesia mengabaikan satu konsep tentang kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan. Karena pada hakikatnya Indonesia tidak menganut penuh tentang kedaulatan rakyat. Indonesia menganut juga tentang kedaulatan Tuhan, dan itu nampak dari kata pembukaan, dan itu nampak pada batang tubuh dengan model sistem majelis tadi. Itu kelihatan di situ. Majelis permusyawaratan rakyat, perwujudan dari penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah, penjelmaan itu artinya mereka tadi ketika Oslo bilang pentingnya legislator ini, para legislator itu berkualitas, bukan hanya intelektual juga spiritual, agar tidak berlaku rumus Gigo. Garbage in, garbage out. Oke. Kalau itu ceritanya, maka sesungguhnya yang kita sedang hadapi adalah bangsa ini gagal melakukan restrukturisasi dirinya. Dari restrukturisasi penjajahan ke restrukturisasi kemerdekaan disebabkan banyak situasi internal dan situasi eksternal yang saling berkelindan, sehingga kita tidak pernah bisa utuh, kokoh dan punya sikap visioner gitu ya, utuh, kokoh dan visioner dalam rangka menjalankan amanah kata Undang-Undang 45. Itu makanya saya termasuk orang yang melihat betapa pentingnya punya niat lurus menjalankan kata pembukaan yang kemudian disesuaikan pada nama batang tubuh dan penjelasan. Baik dalam model demokrasi yang kita bilang tadi, maka nggak usah heran kalau kemudian muncul kajian dari Barat sendiri. Tadi khusus sudah bercerita tentang cyclical demokrasi di Amerika sampai muncul yang disebut dengan war on terror. Bahkan muncul sekarang pakai istilah war on terror kan tidak, dan kemudian berlanjut pada Biden. Build better world, build back better world. Artinya cyclical mereka terus begitu. Dan itu kemudian menjadi semacam
semacam pedoman. Padahal tetap kata kuncinya adalah bahwa demokrasi itu semu. Bahkan kalau pakai cerita William Bloom, nah, di sini salah satu penulis sejarawan dan demokrasi itu adalah ekspor Amerika yang paling mematikan. Jadi setelah 80-an kita kan NGO dulu kan proyeknya proyek-proyek yang disebut practical issues kayak gitu kan. Terus kemudian dikembangkan dengan setelah reformasi ya demokrasi, dan mereka mengatakan itu proyek demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Jadi sebenarnya kita mau mengulang khusus untuk pemirsa IC Radio Show agar kita refresh tentang satu pola pikir, di mana pola pikir yang sesat ini tidak boleh dibiarkan agar jalan kita kembali lagi ke dalam tapak jalan yang benar. Ini sebenarnya kita pernah bahas. Nah, ketika kita balik ke dalam kajian William Bloom ini sesungguhnya cuma menyadari pidatonya Obama di Kairo, A New Beginning. Ya, A New Beginning. Mengakui bahwa demokrasi yang mereka sebarluaskan sesungguhnya tidak berarti kompatibel, tidak berarti cocok dengan nilai-nilai bangsa satu negara. Itu pengakuan Obama pada pidato panjang lebar di Kairo. Yang tadi saya katakan dari kelompok skeptik, jadi ada counter demokrasi, ada buku judulnya Counter Demokrasi. Itu yang menganggap bahwa mereka selalu mengatakan demokrasi liberal, metode demokrat, rakyatnya teralienasi dari para wakil-wakilnya. Demokrasi hanya dipakai sebagai language game. Jadi yang tadi ya sebetulnya penggunaan diksi-diksi sepertinya sudah demokrasi, tapi dia berada di dalam lingkungan local environment barat yang value-nya, nilainya ya tentu saja tidak universal, bisa salah kalau kita. Itu yang kita sudah sebut itu tadi. Makanya di dalam konteks ini di teori-teori demokrasi sendiri itu juga dibahas. Nah, kalau dari mereka maksudnya betul, bukan kita dianggapnya bukan apa-apa. Kita ngomong gigi, oh ini dua scholars anti demokrasi. Bukan. Ini kajian-kajian ilmiah yang kita lihat. Khusnul, saya bisa nunjukin bukunya banyak, Khusnul, bukan satu. Bahkan ketika bicara tentang demokrasi yang merupakan language game, itu kalau menggunakan peer worldview, tahu nggak apa istilahnya? Apa? Tahu nggak istilahnya? Symbolic torture. Symbolic torture. Symbolic torture dengan habitat yang memanipulasi dengan habitat yang menyembuhkan the real of life. Sedap gak? Kenyataan kehidupan ini ya, democratic as a language game played in particular local environment that of the West. So that values are universal, yang dianggap universal may be mistaken. Iya kan? Ini saya kutip langsung dari mereka gitu. Artinya language game itu juga kita ambil. Halo, language game itu mereka akui. Dan kemudian disebut dari teknologi, jangan salah. Itu adalah symbolic torture. Kekerasan simbolik. Tahu nggak? Kekerasan simbolik itu ujungnya kemana? Misleading simplification. Iya, misleading. Apa indikator misleading simplification? Seleksi bermasalah. Oh, tuh dahsyat ya. Iya, baru mulai seleksi bermasalah. Kita baca partai politik yang menjadi partai rental, partai yang di ini dan sebagainya itu tadi. Jadi sistematik berpikirnya gitu loh, maksudnya. 1, 2, 3, betul, dapat seleksi bermasalah. Muncullah siapa? Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang dibenarkan menurut legalisme, dibenarkan legalisme. Yang padahal harus ke MK dan MK juga ketok palu dan menyebut sebagai pamannya. Iya, dan ada yang aneh-aneh kalimatnya di situ gitu ya. Buat saya itu gambaran bahwa cara berpikir sehat kita, azas kepantasan dan kepatutan itu istilah saya. Ya. Azas kepantasan. Saya suka menggunakan kata itu, diksi itu. Iya. Kepantasan dan kepatutan gitu ya. Nah, kalau kita ambil dalam kerangka gitu, maka seleksinya menjadi tidak memenuhi indikator yang dibangunnya, tidak memenuhi azas kepantasan kepatutan. Jadi dua, sistemnya tidak memenuhi azas kepantasan dan kepatutan, dan kemudian pelakunya tidak lagi memenuhi juga azas kepatutan dan kepatutan. Tapi mereka selalu menggunakan hukum, Bang Lutfi kan sudah belajar di fakultas. Sekarang ini semuanya itu menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang untuk melegitimasi ketidakpantasan, ketidakpantutan, eksploitasi sumber daya resources kita
sumber daya alam kita dan sebagainya, tapi menggunakan hukum. Sepertinya bagus kan? Ada undang-undang Omnibus Law, Cilaka, ada undang-undang industri kesehatan, ya undang-undang Omnibus kesehatan, yang itu larinya adalah ketidakpantasan, ketidakpatutan, tapi packagingnya pasal. Jadi dulu ketika saya belajar Hukum. Tokoh utamanya bernama Hamid At-Tamimi. Ya. Tokoh utamanya untuk bicara tentang pentingnya menganalisis diksi, karena Hamid mengajarkan tentang legal drafting, ilmu perundang-undangan. Tapi dia kemudian seru bicara tentang bagaimana APBN dalam perspektif tata negara dan tata usaha negara. Nah, Hamid menyebut begini, salah satu definisi yang Hamid sebut, Hamid At-Tamimi almarhum, dan ini orang sederhana, profesor sederhana tapi konsistensinya luar biasa gitu. Hamid menyebut begini, Anda mesti tahu bahwa hukum itu adalah keputusan politik berwadah yuridis. Keputusan politik berwadah yuridis. Jadi ada dua termnya, keputusan politik berwadah yuridis. Maka ketika kita bicara keputusan politik sebagai hasil demokrasi, dan demokrasinya demokrasi korporasi atau demokrasi semua atau kemudian kudeta korporasi, maka wadah yuridisnya sekedar melegitimasi, gitu. That's the point-nya adalah whatever it is, itu soal political decision. Nah, persoalan pokoknya adalah apakah keputusan politiknya itu memenuhi azas kepantasan, kepatutan, nilai-nilai berkembang dan bersifat futuritis, gitu loh. Apakah law, ya legal atau undang-undang itu dan moralitas, etik, kepantasan dan sebagainya itu dipisahkan ataukah tidak? Nah, kan itu artinya. Ada dua termnya untuk menjawab itu. Term yang pertama adalah apakah keputusan politik itu greatest happiness, the greatest number? Apakah keputusan politik itu greatest happiness, the greatest number? Bahwa yang namanya kebahagiaan terbesar itu adalah kebahagiaan yang bagi banyak orang, gitu. Pendekatannya ada dua. Rakyat yang disebut biasanya powerless atau the less fortunate, mereka yang tidak, ya nggak beruntung. Ini kata-kata kunci greatest happiness, greatest number ini ada dua pendekatannya. Yang pertama dia menggunakan pendekatan kualitatif karena greatest happiness. Yang kedua baru kemudian pendekatan kuantitatif. Greatest numbers. Oke. Ini kata para pihak yang lain menyebut ini harus disesuaikan ke dalam konstruksi bahwa hukum harus merupakan dua hal. Di satu sisi dia merupakan pengendalian atas kehidupan berbangsa dan bernegara, social and political engineering, economical engineering, posisinya. Yang kedua, baru di sini ceritanya tentang kontrolnya. Jadi di satu sisi bicara tentang perekayasaan, jadi hukum mengatur tentang perekayasaan, tapi di sisi lain merupakan namanya pengendalian yang ditujukan bagi ditujukan bagi perbaikan harkat martabat manusia. Wah, di situ ketika tadi Husnul bicara tentang legitimasi yang tidak berujung pada perbaikan harkat martabat manusia, bahkan merendahkan martabat manusia, maka yang terjadi bukan sekedar menurunkan posisi yang namanya kondisi politik, bobot politik dan bobot hukum tadi, tapi juga menurunkan nilai-nilai kemanusiaan. Di situ peranan seleksi politik, Husnul. Seleksi, rekrutmen, seleksi. Sebelum election, kita bahas selection itu tadi. Jadi kita membahasnya dalam gitu loh, ngelihatnya bahwa ini nggak sembarang nih. Ada bukan cuma sekedar kesalahan pada soal azas kepantasan dan patutan. Jadi contohnya kayak gini. Ini negara besar. 275 juta rakyat Indonesia. Kaya raya sumber daya alamnya, ada nikel, emas, tembaga, dan seluruhnya, ya, batu bara, minyak, kemudian hutan-hutan belantaranya yang digundulin dijadikan monoculture, sawit, lautnya yang sangat luas, macam-macam. Kira-kira kita mencari pemimpin, selection pemimpin itu seperti apa? Jangan hanya karena merasa menjadi anaknya presiden, you can do everything. Dengan yang kayak gitu, kira-kira morality kita melihat bagaimana ya saya akan ngurus ini. Nah di situ kan yang disebut tadi
kepantasan, kepatutan, morality, ethics pada saat ayahnya masih jadi presiden, pamannya menjadi ketua MK, dan semuanya diarahkan. Termasuk juga para ketua partai yang memilihnya. Nah, di sini muncul masalah, Husnul. Kalau kita bicara konstruksinya pada moralitas, maka demokrasi yang basisnya total liberal materialism, dia akan mengabaikan moral. Karena Tuhan sudah mati. Ya, dia memang God is memaksakan. Dia bahasnya antara, oh this is my right. Yes. Adalah hak saya dong untuk bisa jadi calon presiden. Siapapun anak bangsa ini. Ya, tapi right harus dijadikan satu dengan morality itu tadi, dengan ethics itu tadi. Coba bayangkan moral dan etik tadi kita bayangkan dalam kerangka berpikir begini. Karena basis demokrasinya adalah liberal materialism. Padahal liberal materialism ini sifatnya semu, palsu. Betul. Dan kemudian melahirkan penurunan atas nilai-nilai harkat martabat kemanusiaan. Maka dia akan menjadi tidak punya pijakan atas etika dan moral. Karena dia berujung pada persoalan bagaimana kedirian. Nih, ini tesisnya menarik, Husnul. Jadi nanti kita akan ketemu bahwa liberalism is mental disorder. Makanya kebijakan apa, teori-teori yang diturunkan, kebijakan-kebijakan yang diturunkan yang membuat social disorder, political disorder, humanitarian disorder. Salah satunya minggu yang lalu kita bahas tentang Zionis Israel dan Palestina. Zionis Israel itu dianggap negara paling demokratis di muka bumi. Padahal yang dilakukan kebijakannya adalah dispossess, ya, tanah milik Palestina, kemudian ransacking, kemudian membunuh dengan ethnic cleansing, genocide. Tidak hanya kasus 7 Oktober, tapi sejak 48, sejak 68, 17 ya. Bang Nursi kan kita bahas yang 1917 yang kasus Perdana Menteri Inggris itu. Nah itu Bang, jadi gimana? Nah, dari sini kalau kita tidak kembali ke dalam proses akar masalah tentang apa, kenapa, dan bagaimana kita hadir di dunia, dan melulu hanya bicara tentang kecintaan pada dunia, kita punya pilihan cuma satu, Husnul. Menerimanya atau menolaknya. Dan ketika ada pihak-pihak yang tersesat atas posisi ini, pilihan kita juga cuma dua. Kita kasih tahu atau kita biarkan. Karena tujuannya basiron wa naziron. Jadi kehadiran Husnul dan saya adalah basiron dan naziron. Memberi pengetahuan dan peringatan. Ngasih tahu, nggak boleh begitu. Kalau begitu nanti akan begini. Itu basiron dan naziron. Ya, itu. Artinya sesungguhnya yang kita mau bilang, situasi politik sekarang ini makin jauh loh dari azas kepantasan dan kepatutan ini. Dan azas kepantasan kepatutan ini sesungguhnya telah menyimpang dari kelayakan hidup sebagai manusia yang punya spiritual dan emosional serta intelektual secara benar. Lagi tadi kalau liberal kapitalisme, moralitas kan tak penting. Itu makanya. Iya kan, jadi makanya kemudian saya Pancasila ya harusnya tidak begitu. Iya, makanya saya ngajak IC The Ratio. Ini loh, ini ada sesuatu bukan hanya salah tapi juga bukan, ya sudah pasti tersesatnya jauh gitu loh. Kita ini tersesat loh dengan model begini. Anda bayangkan, dulu Anies adalah pejuang bagi Joko Widodo. Pejuang bagi Widodo. Dia dukung Joko Widodo 2014. Jelas dia pejuang bagi Joko Widodo. Bahwa kita ya butuh adalah kita adalah jawaban kesederhanaan. Anies begitu ceritanya. Sekarang Anies berhadapan dengan Joko Widodo. Kenapa? Karena Gibran anak. Suka tidak suka, bagaimanapun seorang bapak pasti akan membela anaknya. Bagaimanapun bapak pasti akan tidak peduli dia ada temannya. Saya karena saya dalam rangka punya misi-misi tertentu, pilihan saya apakah saya akan meminta orang untuk menjalankan misi saya atau saya meminta anak saya menjalankan misi saya. Pasti anaknya. Itu nggak bisa dihindari. Bohong kali itu. Dia bilang bukan, nggak mustahil. Nggak tahu enggak lah. Makanya. Jadi di satu sisi begitu. Joko Widodo 2 kali melawan yang namanya Prabowo Subianto 2 kali melawan yang namanya Joko Widodo. Sekarang bersanding sama anaknya.
gitu kan ya, Iya. ceritanya. Terus memuja-muja. Memuja-muja. Begitu juga yang Mahfud MD. Mahfud MD pernah menjadi orang berseberangan dengan yang namanya Joko Widodo pada pemilu 2000. Dan pernah jadi pendukung Prabowo Subianto. bahwa jadi tim Iya, ketua tim. Ketua tim pemenangan. Iya. Jadi artinya itulah gambaran bahwa sesungguhnya jangan pernah mempersoalkan moral dan etik dalam demokrasi. Jangan pernah. Loh, yang kita maksudnya ya, tapi mudah-mudahan semuanya ini kalau yang berubahnya ke arah baik itu artinya taubat. Nah, kalimat dalam ekonomi jangan pernah bicara moral dalam pasar hukum penawaran permintaan. Jangan pernah bicara pas moral dalam yang namanya pasar bebas. Tapi kan kita IC sendiri. Bukan, saya sedang ngingetin aja bahwa ada konsistensi berpikir. Liberal politik dan namanya mekanisme pasar bebas gitu loh. Jadi ekonomi politik ini begitu tuh Husnul ngelihatnya. Bang, Ya. saya pengen ini kutip-kutip ya. Kan kita selalu tunjukkan yang namanya referensi-referensi bagaimana Barat memproduksi ilmu-ilmu itu. Dalam khasanah Islam kayak gitu ya, Al-Farabi itu tahun 872 sampai 951 Masehi. Kan yang terkenal dengan negara utama Al-Madinah Al-Fadilah. Dia melihat ada 5 model negara utama, negara dipimpin oleh para nabi dan kemudian oleh para filsuf. Sebenarnya ini balik lagi ke Aristoteles ya, ya filsuf kan yang berkuasa. Penduduknya merasakan kebahagiaan, ya kebahagiaan itu. Yang kedua, negara orang-orang bodoh. Ya, Al-Madinah Al-Jahiliyah, penduduk tidak mengenal kebahagiaan. Nah, yang ketiga, negara orang-orang fasik, penduduknya mengenal kebahagiaan tapi tidak, tingkah lakunya sama dengan negara orang-orang bodoh tadi. Yang keempat, negara yang berubah-ubah, Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Pada awalnya penduduk punya pemikiran yang tadi ya, seperti di negara utama. Tapi kemudian terjadi kerusakan. Nah, yang kelima ini Bang, menarik. Negara sesat. Al-Madinah adalah negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya itu mendapat wahyu dan kemudian ia menipu banyak orang dengan ucapan dan perbuatan. Kan ini kita bicarakan sudah bertahun-tahun. Maksudnya ini 1000 tahun yang lalu kita sudah Al-Farabi ngomong kayak gitu. Jadi kalau ngomongin negara, fungsi negara dan sebagainya, mau John Locke, mau Rousseau, 600 tahun sebelumnya sudah dibahas itu. Walaupun memang ada pengaruh dari filsuf-filsuf Yunani kuno. Nah, kira-kira kita dari 5 itu kalau sampai ke negara utama kayaknya masih jauh. Tapi kalau yang tadi tahu lah, ini negara sesat. Negara sesat. Dan banyak tokoh. Jadi nggak maksud saya gini, Bang Lutfi kan selalu ngomong sesat. Ternyata ada teorinya, ada pemikiran. Bukan ternyata saya cuma bicara dalam perspektif Kal-An'am Jasadi asal muasalnya. Iya, betul. Kal-An'am Jasadi. Ternyata maksud saya ada teori dan ininya, teori dan apa namanya dasar basis ya. Kalau dalam Islam ya akhirnya ke dalil kan. Iya. Kalau kita memilih pemimpin kan ya gimana? Jangan yang kafir. Nah, langsung aja kalau itu ya. Lah ayat itu soalnya begitu. Nah, nih sebagai penutup, Nur. Oke, sebagai penutup kita ngelihatnya begini. Kalau kita tahu bahwa situasi yang sedang kita hadapi begitu, maka peranan kita sebagai masyarakat pada umumnya itu berkontribusi pada ketersesatan atau berkontribusi pada kebaikan. Ya. Dalam bahasa sederhananya, kita mau nggak keluar dari zulumat ke nur, minal zulumati ila nur, cahaya. gitu ya, oke ya. Atau kemudian kita tetap berpegang pada kondisi kuntum hari umatin ukhrijat linas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat manusia sepanjang kamu melakukan 3 hal: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan harus pada Allah. Jadi kalau kita tahu ada sebuah sistem sesat gitu ya, maka kita punya 3 peranan. Pertama, amar ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf nih terhadap sistem yang sesat nih, yang tadi menurunkan harkat martabat manusia, karena martabat manusia cuma dijadikan sebagai tools. Jadi cara berpikir liberal dalam demokrasi liberal, pada akhirnya rakyat adalah tools politik. Alat politik
untuk melegitimasi. Loh, sama dengan yang namanya teori ekonomi liberal. Buruh adalah alat produksi, tidak lebih dari mesin. Nah, dalam politik, rakyat adalah alat suara, cuma suara, nggak lebih nggak kurang. Itu mesti dipahami. Dan itu 5 tahun sekali. Iya. Padahal sebetulnya kalau kita mau ngomong setelah yang tadi selection, kita bicara election, delivery. Iya. Jadi nggak cuma tuh ditinggalin rakyatnya, balik-balik lagi, sudah mengangkat anaknya untuk menyeleksi anaknya untuk dijadikan wakil presiden, kan bukan begitu. Iya. Ya kan. Jadi kita dulu sampai turun ke jalan, ada banyak mahasiswa yang meninggal, kita perlawanannya terhadap KKN. Iya kan. Udah lewat. Satunya. Udah nggak ada artinya. Udah nggak ada artinya. Udah nggak ada artinya. udah tuh. Saya menyebutnya bahkan Ada nyawa loh, mahasiswa loh waktu itu. seminggu reformasi saya sudah sebut bahwa reformasi telah mati. Di hijack. Kalau dia hijack dia masih ada, terus dipelihara. Kalau enggak, saya bilang sudah mati. Udah mati. Mati pemirsa. Sudah mati dia. Mati. Coba, kebayang nggak? Sebentar habis itu Mati. Wah, kenapa? Karena pada hakikatnya tadi orang kaya akan tetap mempertahankan kemapanannya, ke status quo-nya. Dulu itu melanjutkan tidak itu, bisa. gitu. Yang itu ya totalitarianism. Yang dulu itu dia hanya di level business society. Sekarang dia juga sudah menguasai political society, juga menguasai civil society. Ya kan? Yang kong kali kong totalitarian. Ya, tadi kan demokrasi mengandalkan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada media massa, lalu ada yang namanya yang kelima, madani, masyarakat madani, civil society. Dengan begitu demokrasi jalan. Ini diaplikasikan ke dalam model eksekutif, yudikatif. Dengan itu maka peradilannya harus ada peradilan tata usaha negara, peradilan HAM, peradilan umum, dan peradilan, bahkan mereka menyebut pentingnya peradilan konstitusi. Mereka menyebut itu. Yang dalam praktek nol besar semuanya. Kenapa? Falsar tentu itu terbukti pada cerita tentang bagaimana seleksi itu meninggalkan dan menanggalkan azas kepantasan dan kepatutan. Falsar tentu yang kita selalu bilang itu. Falsar tentu jadinya gitu. Nah, artinya ini lagi-lagi kan model yang tadi saya sebut modern nation state yang esensinya adalah sekularisme. Iya. Yang tadi ya agama hanya dipakai hanya sebagai mana-mana yang simbolik saja. Di situnya mana yang boleh di agama itu terjadi juga privatization of religion. Jadi kalau di ekonomi ada privatisasi, ini agama juga dibuat privatisasi dalam konteks itu. Sholat lah jadi show, jadi panggung. Oh, itu karena mau pemilu, Bang. Iya. Kalau nggak pemilu ya nggak ada panggung. Jilbab juga. Jilbab juga. Jadi kalau saya bilang kepada mahasiswa saya, kalau lagi ada politisi yang nggak pernah pakai kerudung misalnya, tahu-tahu fotonya di mana kerudung, itu artinya pemilu sudah dekat. Nah, sebagai penutup ya, Snul ya. Kan kita punya Tapi saya tambahkan, Bang, nanti supaya Bang Nursi juga menutup. Ada pemikir lain juga, Al-Mawardi. Saya suka kutip Al-Mawardi karena tahun 972 sampai 1058 Masehi. Dia ini juga sudah menulis tentang kontrak sosial. Yang kita kenal kontrak sosial kan Rousseau. Rousseau itu abad 1700-an. Ya, John Locke 1600, Rousseau 1700 dan Marx 1800-an. Tapi ini 500 tahun juga sebelum, ya, jadi 972 sampai 1058. Apa yang dia dibahas itu adalah tentang isu kepemimpinan negara. Dia menganggap bahwa pemimpin itu meneruskan misi kenabian. Bagaimana cara menentukan pemimpin atau ar-rais kayak gitu ya. Itu urusannya juga yang paham tentang agama dan paham bagaimana mengatur dunia. Jadi siapa yang berhak dipilih? Yang adil, punya ilmu, sehat pendengaran, mata dan lisannya, sehat badan, pandai mengendalikan urusan rakyat, berani dan tegas membela rakyat, dan tentu saja di dalam konteks ini karena ini di daerah Arab ya ada urusan Quraisy dan sebagainya. Nah, siapa pemilihnya? Ahlul ikhtiyar di dalam memilih. Mereka nggak semuanya. Jadi pemilih itu ada kelompok yang disebut memiliki kredibilitas pribadi, mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas. Itu majelis, itu konsep majelis itu.
maksudnya saya mau ke arah situ, memangku jabatan kepala negara dengan persyaratan-persyaratan itu. Masya Allah gitu loh, para pemimpin kita waktu itu ya merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal berikutnya, kemudian mewujudkan salah satu pasalnya adalah Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang punya tugas untuk menjelmakan kedaulatan rakyat sambil mengakui kedaulatan Tuhan. Iya, di situ. Maksudnya untuk di situ paling tidak between good majelis atau dewan ini punya kemampuan untuk lebih dibandingkan rakyat biasa. Untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ini tahun itu sudah ada pemikiran itu. Nah, jadi di situ Bang, sebelum soalnya nanti kalau saya sudah ngomong kayak itu, Abang tutup, saya ngomong kayak gini kan dari lagi. Jadi sekarang gimana nih? Jadi ya berkaitan kita sih sebenarnya karena kita tidak hidup di ruang hampa kan. Iya betul. Kita hidup di ruang kenyataan. Iya. Dan kenyataan yang sedang dihadapi adalah minimal ada negara sesat itu. Ternyata ada terminologi negara sesat. Loh, berkali-kali saya bilang menikmati kenapa saya tertarik untuk mengangkat isu itu karena seringkali kan kita Al-Madinah kalah. Jadi, nah dari sana karena tadi kita harus berperilaku baik, berkontribusi yang baik, mencegah kemungkaran dan punya sikap menegakkan keimanan. Untuk minuna bilang dan menjalankan keimanan, menegakkan keimanan agar kita menjadi umat yang terbaik. Maka mari kita lihat fokus ini terhadap sistem yang sedang berkembang dan pelaku-pelakunya. Gitu maksud saya Husnul. Jadi kita dekonstruk lagi tentang gimana sih sistem kita, gimana sih para aktornya. Betul. Karena orang selalu mengatakan, oh iya perbaiki, itu sistemnya sudah baik, perbaiki orangnya. Anda mau memperbaiki 275 juta itu ya sampai kiamat mungkin juga nggak bisa kayak gitu. Belum lagi Dajjal datang, belum lagi ya kayak gitu. Jadi penutupnya dari Rasul bahwa kita diperintahkan agar kita menjadi khairul bariyah, satu pribadi yang baik dan himpunan pribadi yang baik menjadi kuntum khair umat, gitu, menjadi umat yang baik. Maka kita harus memenuhi 3 syarat. Kita berkontribusi pada sistem yang baik dan aktor yang baik. Kita berkontribusi mencegah sistem yang buruk, memperbaiki yang buruk, gitu ya, memperbaiki dan mencegah keburukan itu, baik sistemnya maupun aktornya. Ma'ruf nahi munkar. Baru kemudian bersamaan dengan itu dalam rangka tadi kita sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah kita sebagai Abdullah. Kenapa? Karena ia karena budu, wah iya karena saya. Karena kita mengakui bahwa kita mengabdi kepada ajaran. Ini kan suka tidak suka, Husnul sama saya pasti mati. Semua manusia bakal mati. Dan pada saat itu Anda mempertanggungjawabkan apa-apa yang Anda lakukan. Nggak bisa enggak di situ Husnul. Istiqomah kita ada di situ Husnul. Loh, ya menyampaikan walaupun cuma sedikit ilmu ya kepada pemirsa IC Ridho. Tapi kita juga nggak mau kemudian kena fitnah, oh subscribersnya kecil, kan biasanya ada yang ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Itu diungkapkan oleh salah seorang tokoh lah gitu. Subscribernya kecil, dia nggak tahu soalnya. Nggak apa-apa. Makanya kita nggak mau kena yang disebut fitnah subscriber, fitnah viewers. Tapi insya Allah mudah-mudahan para pencari ilmu, ya para yang mau belajar dari IC dari Zoom, dan Allah mudahkan untuk mengerti dalam konteks itu. Terus Pak? Ya, jadi, nah kalau kita menjalankannya begitu, maka kita tinggal timbang-timbang. Apakah di 2024 ini kita akan masuk ke dalam aliran yang mengikuti derap irama pemilu, derap irama kembali ke dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita perbaiki kekurangannya, atau derap irama yang lain yang antara bicara tentang pemakzulan, yang bicara tentang revolusi. Yang buat saya dalam Islam kalimatnya dalam Islam, satu jiwa terbunuh tanpa alasan maka sesungguhnya seluruh jiwa
gitu ya, terbunuh. Sama membunuh seluruh Umat manusia. Dalam konstruksi seperti ini, ketika kita masukkan ke dalam konstruksi, jika ada satu umat Islam tersesat dalam, itu kan jiwa langsung soal itu. Sekarang kita bilang kalau ada satu manusia tersesat tanpa alasan disebabkan kekurangan pengetahuan dia, itu loh maksud saya. Disebabkan oleh masyarakat Indonesia kurang pengetahuannya atas apa itu demokrasi yang diekspor oleh Amerika, yang Amerika sendiri mengaku bahwa itu menyesatkan gitu loh, yang kita impor dari Amerika. Dan mereka juga mengekspor. Nah, jadi yang terjadi ekspor impor terus ini. Maka kita punya kewajiban untuk basiran menaziran. Gitu loh. Anda mau ikut apa nih? Mau ikut yang pilpres, mau ikut yang namanya undang-undang 45 kembali, atau kemudian Anda merasa perlu untuk membangun yang namanya tadi, wah, mau melakukan pemakjulan people power. Hey, nanti dulu. Bangsa ini sudah terbiasa untuk melahirkan korban-korban manusia hanya untuk atas nama kemanusiaan. Waktu reformasi saya katakan ada mahasiswa, 5 mahasiswa. Sudah terbiasa, dan itu sebenarnya tidak layak disebabkan ketidakpengetahuan mereka atas nilai-nilai dasar. Di situ dibutuhkan kearifan dan kebajikan serta kebijakan atas kepemimpinan, dan hanya bisa muncul jika kebajikan, kebijakan, kepemimpinan itu basisnya kuat pada moralitas dan etika. Tanpa itu bohong. Waktu 98 Bang, waktu saya bicara dengan para aktivis dari UI, saya katakan bahwa tank itu saya nggak mau ada Tiananmen Square di Jakarta. Ya, jangan sampai kalau Anda sudah ngawur, saya udah angkat tangan, nggak mau yang namanya terlibat di dalam proses ini. Jangan ada Tiananmen. Contohnya apa? Kalau di situ ada tank-tank, ya, tentara, ada AK-47, ada sniper dan sebagainya. Lari, kalian bukan paramiliter, kalian bukan militer, kalian adalah mahasiswa. Mahasiswa gunakan otaknya di dalam konteks bagaimana yang namanya berdemokrasi, ya, demonstrasi yang tapi non violence. Ya. Termasuk kalian juga nggak boleh yang namanya membakar mobil polisi, mobil tentara. Itu bukan mobil polisi, bukan mobil tentara, itu mobil milik rakyat karena pakai uang APBN di dalam konteks yang kayak gitu. Kalau begitu, itu sebelum ada Trisakti yang kemudian mahasiswanya mati. Jadi saya sudah ingatkan itu. Kalau ada tank, ada apa? Lari yang paling aman masuk gedungnya DPR MPR. Waktu itu kan menduduki gedung DPR MPR. Dan pada saat mereka akan pindah ke 20 Mei, ya, akan pindah ke Monas, saya bilang beberapa orang yang saya kenal di sekitar Profesor Amin Rais dan beberapa kawan yang menjadi Warek 3 dari UNC, dari ini, saya bilang, mahasiswa jangan deh, yang paling aman tetap di DPR, bukan di Monas. Jam 3 pagi kan? Itu. Terus akhirnya stop press yang jam 3 pagi, Pak Amin gak jadi yang namanya acara di Monas. Jadi intinya yang tadi karena bahas yang ketiga, apakah kadang-kadang ada semangat mau berdarah-darah lagi apa enggak? Gitu kalimatnya. Enggak lah, jangan. Nah, kalau kita bicara ini bangsa beragama, berkata rahmat Allah Maha Kuasa, dan negara menjamin warga negara melaksanakan kepercayaannya dan peribadatannya, maka sesungguhnya setiap perubahan yang muncul tidak layak ditekuni, tidak layak digenahi, tidak layak ditingkahi dengan darah, Husnul. Tetapi seperti biasa perebutan kekuasaan memang biasanya dengan darah. Tetapi itu pun bisa dibatasi, Husnul. Iya, betul. Bisa dibatasi. Dengan begitu saya ingin mengatakan kepada Husnul dan semua, supaya kita selamat dunia akhirat, gitu ya. Mbok ya, kekuasaan itu jangan berdiri di atas nyawa dan darah orang. Betul. Karena itu susah nanti bertanggung jawab. Mbok ya, kalau kita mau berkuasa jangan berdiri di atas kebodohan orang. Jadi itu, karena negara sesat jadi suka menipu. No, saya kutip ya itu ya, Al-Farabi. Iya, tadi. Kalau Iksanuddin kan memang langsung ngomong gitu. Al-Farabi, saya kutip. Jadi janganlah berkuasa di atas kebodohan rakyat. Janganlah berkuasa dengan menjadikan rakyat sekedar alas kaki kekuasaan mereka. Nah, itu kata kuncinya begitu. Janganlah berkuasa di atas alas kaki rakyat. Alas kepala rakyat, penderitaan
nggak boleh itu. Rakyat nggak boleh, karena tugas dari negara, tugas pemimpin adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan dan menyejahterakan dan membangun keyakinan ke depan bahwa perjalanan ke depan bangsa ini adalah benar. Jadi gitu pemirsa. Jadi kita memang harus kembalikan kepada perjanjian suci konstitusi kita. Iya. Jadi sebetulnya ada ruang-ruang kita untuk mau berubah, yaitu dengan yang mengembalikan ya perjanjian suci secara utuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Tentu saja ada beberapa yang perubahan karena ini bukan Al-Quran, jadi yang tidak boleh itu pembukaannya, tapi kemudian pasal-pasalnya. Tapi pasal-pasalnya ini harus menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang ada di dalam Kata pembukaan, kata-kata atau kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf dalam pembukaan. Mukadimah. Jangan pembukaannya apa nggak taunya kemudian ada, terutama pasal Bang Nursi yang paling disenangi, pasal 33 ayatnya 4, karena itu ada masukan kayak gitu yang saya sendiri waktu reformasi waktu itu juga nggak tahu itu. Karena kalau ekonomi demokrasi artinya liberal. Gitu kan. Yang kedua, di dalam mengukur kepemimpinan yang tadi ya, yang penggiringan opini, propaganda melalui lembaga-lembaga survei. Mari teman-teman lembaga survei juga bermuhasabah, merenung apakah proyek-proyek yang dengan melakukan lembaga survei itu mencerdaskan, balik lagi kepada tugas konstitusi kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pertanyaannya bukan sekedar itu, Sun. Apakah rezeki yang diperolehnya halal atau thayyib? dengan cara menggiring gitu. Padahal kita kan siapa doanya kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Enggak cuma halal aja tapi thayyib juga di situ. Jadi tugas dari kita semua, termasuk juga akademisi-akademisi yang kemudian mempropagandakan atau penggiringan opini, termasuk saya pun. Nah, nanti ini sebetulnya buat kita aja, maksudnya kita juga. Jadi mengukur kepemimpinan tadi ya, masalah kepantasan, masalah morality, kepatutan, tadi adil, paham agama, paham negara, paham ya, jadi knowledgeable terhadap persoalan bangsa. Sementara kalau kita bahas tentang menang dan tidak, sebetulnya nggak usah takut, rezeki itu sudah diatur di Lauh Mahfuz sana, sudah ada. La haula wala quwata illa billah. Jadi kan seperti itu. Kalau seperti itu kan enak. Ya, dari mulai sejak awal, saya pantas nggak? Saya kata, maaf ya para partai politik, saya nggak pantas ini. Saya belum pantas. Mungkin saya akan sekolah lagi, saya akan aktif di dalam partai, di dalam yang tadi disebutkan civil society, tapi kalau di dalam konsep saya sekarang bahasnya tentang civil ummah. Ya, kalau saya nanti sudah waktunya, saya nggak perlu pakai lembaga yang dipimpin oleh paman saya dan sebagainya, itu kan bisa, ya kan? Karena rezeki nggak ketukar dalam konteks itu. Nah, jadi gitu. Karena apa? Pancasila kan nomor satunya ketuhanan yang maha esa. Bukan esa, bukan keuangan yang maha kuasa. Jadi di situ ya pesan kita buat pemirsa, ya memilih itu ada tanggung jawab kita, ya kan, siapapun. Jadi apakah Anda ini penyelenggara juga harus bertanggung jawab, karena semuanya nanti akan dihisap, peserta juga akan dihisap, aparatus negara, karena ini bisa dimanfaatkan kan, abuse power, media, saksi, relawan, akademisi, pemantau, dan kita semua menjadi pemilih juga kita akan bertanggung jawab. Dan jangan salah, memilih itu pun harus dipertimbangkan apakah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan apa enggak. Silakan pertimbangkan sendiri. Nah, kalau kita posisinya jelas lah, kita berada di mana-mana untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ya tadi ya, mengikuti berbagai macam pemikiran-pemikiran, karena demokrasi udah on sale, demokrasi in danger, demokrasi sudah corrupted dan sebagainya. Sudah menjadi korporatif. Jadi kalau kami salah tentu saja mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.